Banyak yang tanya ke gue nih, BMW apa sih yang bagus untuk pemula? Apa sih yang harus diperhatikan sebelum beli BMW? Nah, jadi untuk jawab itu semua, gue akan bedah BMW bersama siapa lagi kalau bukan MHRV Garage. Nama gue Witansa dan ini Drive Story Media. Bagi lo yang nggak tahu siapa sih MHRV Garage itu, dia terkenal sebagai BMW used car dealer yang terpercaya di Jakarta Selatan. Dan hari ini, gue akan main ke tempat dia di Bintaro untuk belajar langsung dari suhunya. Oke, teman-teman, sekarang gue ada di MHRV Garage ya. Bener nggak ngomongnya gue MHRV? MHRV itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia MHRV. Sama aja sih. Oke, dari Harvey ya? Iya, Harvey. ngomong Iya. gitu. Nah, ini thank you banget nih, Mas Harvey udah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita. Jadi intinya sih, gue pengen tahu, gue kan dapat banyak pertanyaan nih. Pertanyaan di mana ngarah ke arah BMW bekas. Yang mana nih yang lebih worth it? BMW yang mana sih yang lebih bagus untuk pemula? Apa aja sih yang harus diperhatikan ya kalau ada kerusakan atau apa? Walaupun di channel gue jelasin juga. Cuman daripada ngobrol sama gue terus-terusan, mendingan langsung ke pakarnya nih. Panggilnya Harvey aja ya? Harvey. Oke, sip. Oke, ini gue udah siapin beberapa pertanyaan ya. Iya. Jadi mungkin simpelnya dulu deh. Lu kenapa buat bisnis ini sih? Awalnya saya coba-coba nggak, maksudnya awalnya Lu ngomong lu gua atau saya? lu gua sih. Ya udah lu gua aja. Oke. Channel gua itu lu gua. Oke. Awalnya gua itu hobi. Awalnya gua nyoba BMW. Awalnya gua nyoba, terus gua coba gua rapi-rapiin, terus gua jual tinggi gitu, gua jual iseng gitu. Ya ada yang minat, ternyata ada pasarnya gitu-gitu. Awalnya gitu aja sih. Jadi mobil pertama lu yang lu jual itu BMW? BMW dulu. Apa tuh BMW apa? Jual E36. Yang mobil yang gue bener-bener buat jualan pertama dulu tuh BMW E36. Ya gua dengar lu dari SMA aja tuh udah mulai. Jadi udah mulai jualan E36 nih? Bener-bener jualannya sih pas 2014 ya. Pas bener-bener jualan itu pas gue kuliah sih. Cuma kalau yang zaman SMA gue pernah pakai E36 emang. Jadi SMA pakai E36 suka, terus katanya kuliah bisa dijual gitu. Iya, jadi setelah gue lulus SMA, gue nyoba-nyoba jualan E36 gitu, masuk ternyata. Nah itu, terus sekarang kan gue dengar kan ya your specialty lebih ke arah mungkin European sama BMW lah ya, mungkin Iya. ke arah situ ya. Bener. Kenapa pilih BMW itu? Karena dulu awalnya gue itu tuh sebenarnya nggak main BMW. Jadi awal-awal tuh gue main mobil Corolla Twin Cam gitu. Benar. Jadi E36 jual terus mainnya Corolla abis itu? Enggak, awalnya gue punya Corolla dulu. Oke. Awalnya gue punya Corolla dulu tuh SMP. Nah lalu pada saat gue kelas 3 SMP itu tuh bokap ada E34 dulu, BMW E34 5 series E34 520 Matic. Waktu itu kala itu gue cobain lah tukeran tuh sama bokap tuh. Dikasih ini cobain gitu BMW 34. Nah gue tukeran itu pada saat itu, singkat cerita udah dari situ gue nggak mau tukeran lagi. Jadi aku milik. Jadi bokap lu dapetnya Toyota dong? Dapetnya Corolla? Iya, gue Corolla Twin Cam waktu itu. Twin Cam GTI.
Akhirnya udah gue dari situ kayak baru ngerasain, wah anjing enak juga ya. Udah akhirnya ketagihan, keterusan deh. Oke, nggak apa-apa, nanti akan gue lebih deeper ke arah bisnisnya ya. Oke. Mungkin ini secara general ya, kalau misalnya beli BMW bekas kan banyak banget ditanyain nih. Apa sih yang biasanya perlu dipertimbangkan nih kalau pilih model ya? Pilih model dulu. Lean forward kayak ke ngarah kemana nih, SUV atau apa kayak gitu. Kalau pemilihan itu sih balik lagi ke kebutuhan ya. Kan ada yang mungkin buat anaknya, misalkan anaknya baru kuliah nih mau dibeliin mobil buat kuliah, itu mungkin biasanya ya paling ya 3 series lah udah pasti. Tapi mungkin ada yang udah umur 40-an, 30-an, 40-an maunya seri 5. Pakai seri 5 atau yang mau family car ya X5 gitu ya kan. Terus kalau udah umur 40-an pakai seri 3 nggak boleh? Boleh juga, kan tergantung kebutuhan. Maunya mau buat pakai buat family car apa buat project car apa buat mobil buat anak apa gimana, banyak kebutuhan. Terus ada nggak yang kayak masuk habis ngelihat koleksinya lu nih, awalnya mau seri 3 terus jadi ganti yang lain? Pernah banget. Awalnya nih anaknya mau 323 36. Oke. Gue kasih lihat nih di showroom set 323, sebelahnya gue ada X5 waktu itu E53. Oke. SSW 53 lagi lihat E36. Nah malah ini malah ditanyain yang X5-nya. Ya nanya anaknya atau bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Wah malah naksir X5-nya awalnya tuh. Udah digojok-gojokin, akhirnya anaknya nyobain X5-nya. Demen juga. Akhirnya yang tadinya ngelihat untuk beli E36 malah beli X5 jadi. Oh iya. Ada model nggak atau tahun tertentu yang lu selalu rekomendasikan untuk pemula? Tadi kan bilang E36 ya? Iya itu. Tahun tertentu, seri tertentu atau gimana? Biasanya sih kalau buat pemula sih ya tergantung kebutuhan lagi. Mau langsung ke 323, E36 atau 318 dulu biasanya kan. E46 juga bisa, mau 318 dulu apa mau langsung 325, tergantung kebutuhan. Maunya mau 6 silinder, 4 silinder ya kan, mau boros, mau kenceng, atau mau irit, mau tenaganya kurang, ya itu tergantung lah itu. Jadi pokoknya intinya 3 series dulu deh. 3 series ya. E36, M46. E36, M46 tuh buat pemula tuh udah paling oke sih menurut gue sih. Lu mau main BMW lu cobain itu dulu deh. Nah berarti kalau mereka yang punya duit lebih nih, naik F30. Bebas kalau lu ada. Nah untuk pemula juga, untuk pemula. Iya F30 bisa, 320 kalau emang lu mau yang paling nyaman gitu ya pasti F30 lebih enak lah. Tenaganya juga lebih oke. Standar ya, bicara standar. Ya soalnya sekarang gue lihat banyak yang ya masih muda kayak gitu main demennya F30. F30 banyak, sekarang udah banyak banget. Udah banyak. Kan F30 berarti N20 ya engine-nya ya? Iya N20, B48. B48 udah baruan? Ya yang LCI yang baru. Ya, oke. Nah sekarang kalau untuk inspek ya, apa sih masalah umum yang biasanya perlu diperhatikan nih kalau meriksa BMW bekas? Masalah umum sebenarnya kalau dibilang masalah banyak sih ya. Kalau di poin-poinnya kan banyak tuh, cuman ya kalau yang umum ya paling body aja dulu, nat titik-titik bekas lasan nat pabriknya masih utuh apa enggak, terus dicek ketebalan dempulnya, biasanya kan ada alatnya tuh dicek-cekin. Ya standar sih. Sama cek itu? Lu lakuin itu? Gue lakuin itu. Ketebalan dempul, berarti pakai yang alat yang kalau nempel ke sini kasih tahu berapa tebalnya gitu? Iya. Itu tips pro itu? Itu sebenarnya ada toleransi juga. Jadi kalau misalkan masih cuman baru di sol doang atau di cat sekali itu kelihatan nggak terlalu dalam gitu. Cuma kalau misalkan udah bener-bener nggak mau nempel, masa udah parah tuh kelihatan juga. Ini harus dicurigai ini apanya nih gitu. Oke. Jadi lo kan lebih ke arah bodinya ya berarti ya? Iya body, mesin juga. Apakah udah bekas ketabrak atau apa gitu? Iya, pokoknya dicek keseluruhan lah. Pokoknya mesin dicek, body. Cek mesinnya gimana nih kalau untuk yang scan ECU pasti, scan ECU. Makanya kalau di ini poinnya tuh banyak berarti ya sebenarnya. Iya. Gue juga poin banyak banget. Gue udah taruh beberapa poin. Oh ini kalau cek beli BMW bekas kayak gini sebenarnya banyak banget sih yang harus diperhatiin. Iya bener. Makin tua makin banyak sebenarnya. Iya, sama kalau mau gue saranin, kalau misalkan mau inspeksi BMW tua, kalau bisa sih sama spesialis BMW. Kadang soalnya kalau gue pernah beberapa kali kejadian di showroom gue tuh ada inspeksi biasa datang tuh banyak yang ngerti. Jadi yang harusnya nggak dibilang rusak,
yang harusnya dibilang ini ya macam-macam lah. Lo nggak ngerti ya? Ya, cuman ada juga yang ngerti. Tapi kalau lagi ketemunya yang nggak ngerti, aduh malas banget itu. Maksudnya sorry banget nih, ini banget deh pokoknya nggak banget deh. Mendingan kalau BMW tua ya ke bengkel spesialis BMW gitu. Ya. Kalau udah kayak semacam udah di F30-an ke atas tuh mungkin bengkel resmi aja gitu. Terus ngecek ECU-nya gimana? Pakai laptop yang lu biasa Insta gitu? Iya, misalkan pakai Insta bisa atau pakai scanner lain juga. Yang penting di scan kita lihat lah faultnya apa segala macem. Gua kan pernah pakai scanner. Gua ada kan tuh HP gitu kan. Pakai HP gitu. Itu bisa kalau nggak salah sampai 46 tapi harus yang OBD2. Iya, betul. Kalau yang OBD1 gimana cara ngecek? Itu beda lagi scannernya, scanner zaman dulu. Ada. Wih. Berarti kalau lu pikir, kalau lu lihat sebenarnya BMW kan emang ada banyak ya listnya. Ada dari body, ada dari mesinnya. Tapi kalau gua nanya tentang cat nih, lu mendingan ambil mobil yang udah dicat baru, cat, jadi udah bukan original, atau prefer yang original tapi rada usang? Biasanya tergantung mobilnya ya. Misalkan mobilnya tahun mobilnya, misalkan mobil tua. Kalau mobil tua sih, kalau cat cat orinya udah kusam tuh wajar, itu oke, nggak apa-apa. Cuma kalau mobil baru gitu yang udah pernah dicat ya balik lagi tadi. Tebal nggak tuh? Maksudnya bekas kenanya parah nggak? Cuma kalau cuman habis dicat tuh itu masih wajar sih. Kecuali yang bekas nabrak parah gitu, nah itu baru. Nah kalau kilometer gimana? Ada yang bilang, oh kilometer udah tinggi nih. Terus ada yang bilang, oh ini keeper 20.000 kilometer doang gitu kan ya. Harganya jadi mahal atau kayak gimana lah. Menurut lu gimana? Kalau kilometer itu ada kayak pengaruhnya nggak gitu? Ada. Itu nggak bisa, kita nggak munafik ya. Maksudnya kalau mobil low kilometer memang kalau asli ya, kalau kilometer asli ya. Kalau kan banyak juga tuh yang low kilometer. BMW bisa? Itu bisa. Banyak yang begitu. Cuman ya kita sampai tipe berapa? Sampai yang baru-baru pun bisa. Cuman kan dibalik lagi ada service recordnya kan. Kalau udah di service recordnya service recordnya dari BMW dealer gitu udah nggak ini udah pasti ketahuan. Cuman selama dia masih service dealer, iya. Kalau udah nggak service udah nggak ketahuan. Tapi bisa jadi, maksudnya bisa kita lihat juga dari visual. Kalau yang udah ngerti tuh dia bisa tahu lah nih kilometer asli apa enggak. Banyak poin-poinnya lagi. Sebenarnya susah dijelasin, cuman kalau gue lihat langsung kayak udah tahu. Expert. Jadi kayak ini expertnya. Turunan nih kilometernya gitu. Wah ini asli gitu ya. Wah, hati-hati deh pokoknya sekarang. Pernah dapet yang kayak gitu? Waktu itu pernah. Jadi gini, ada sedikit cerita. Waktu itu pernah kita beli mobil dari orang jualan juga padahal. Kita beli sama si A nih. Waktu itu kita beli Toyota Camry waktu itu. Kita kan lagi ngamen waktu itu lagi ada mobil Jepangan juga, kita beli juga kan. Salahnya kita nggak ngecek record. Aku pikir aman lah gitu. Pas aku cek record di Astra, ternyata kilometernya itu 170.000 apa? Tapi ditulisnya di odonya 80.000. Jauh. Gue bilang wah. Akhirnya udah gitu kita balikin gitu. Nggak mau. Iyalah gila. Ada daripada kita jual ke orang-orang yang pencak-pencak, jadi kita yang kena. Kadang suka gitu juga sih. Harus hati-hati juga kalau nggak kejeblosnya gitu. Kita nggak ngapa-ngapain padahal jadi kena. Iya, itu paling ngeri tuh. Aduh. Kayak kita masuk ke bagian perawatan nih. Iya. Ya. Kalau ngomongin biaya perawatan, tipikal untuk BMW bekas itu gimana sih perbandingannya dengan misalnya yang lainnya gitu? Ya, mungkin sebenarnya kalau dilihat in terms of kayak regular maintenance dibandingin sama kayak brand Mercy atau Audi kayak gitu, sama lah ya. Kurang lebih sama. Tapi kalau dibandingin sama Jepangan, tergantung balik lagi nih Jepangannya mobil apa dulu. Betul. Iya kan, kalau ada juga mobil Jepangan yang lebih mahal dari BMW ada. Ada, pasti ada. Banyak deh pokoknya. Maksudnya kita udah menjelajah lah. Maksudnya jadi tuh sebenarnya orang bilang oh BMW selalu mahal, nggak juga. Tuh. Karena mobil Jepang pun ada yang mahal juga. Tergantung. Spill satu. Spill satu. Ya banyak lah pokoknya. Oke. Nggak mau ngomong dia. Takut Takut dihujat. Gue masih kecil kok. Soalnya ini aneh.
Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat kan perawatan kan bisa lihat tadi kan ada maintenance ya. Iya. Apapun maintenance wear and tear sebenarnya masuk ke arah situ. Suspensi rusak kan wear and tear. Iya, Ya, moving part lah itu. Bushing juga wear and tear. Iya, moving part. Terus kadang-kadang cooling system karet-karetnya getah Selang-selang. wear and tear, Iya, ya wear kan? and tear. Cuman kan kadang-kadang kan ada beberapa parts yang mahal ya. Ada beberapa parts yang lebih reasonably price. Biasanya elektronik sih kalau gitu. Nah, outside that, elektronik kan sebenarnya bukan wear and tear. Iya, Nah, elektroniknya biasanya bikin pusing kan. bikin pusing bener. Ya intinya kan yang gua dengar kalau apalagi kayak ECU-nya atau misalnya kena, dan itu biasanya bisa kena bukan karena kelalaian gimana ya. Umur Kadang-kadang umur ya bisa. bisa. Soalnya setahu gue kalau ECU bisa rusak itu kalau misalnya dioprek dikit kayak misalnya kelistrikannya atau enggak kena air. Nah, bisa kena air, bisa umur Umur juga bisa. kena air, umur sama apa ya? Mungkin desain si ada yang air suka ECU suka masuk air tuh kadang Iya. suka bingung tuh. Itu nggak dipikirin apa gimana ya? Gue sempat lihat ada video yang sempat banjir. Iya. Itu Sampai harus kita bolong-bolong itu ya 39 kalau nggak salah deh. dari 39 ya. Gue sempat lihat ada beberapa deh. Cuman katanya itu gara-gara ini doang. Itu biasanya kalau ada sunroof. Sunroof atau apa sih karetnya udah retak apa gimana? Jadi kayak kalau sunroof, semua bermula dari karet yang udah getas. Benar, itu benar. Nah, karet getas kalau nggak diganti, ya lu siap-siap ada electrical module yang mulai bakalan itu masalah. Itu bisa itu benar. Walaupun karet-karet kadang-kadang kita lihat kalau ngomongnya nos kan mahal banget ya. Iya. Itu mendingan ambil TW aja juga nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lu sama aja. ngerusak ECU atau apa yang lain gitu kan ya. Iya, itu bisa dipikirin juga sih tuh, gara-gara itu juga bisa. Macam-macam banyak lah. Banyak kemungkinan lah kalau elektrikal rusak tuh bisa dari pemilihan aki salah juga bisa. Kalau gua beli mobil bekas, BMW bekas, saran lu apa sih yang harus gua lakukan pertama kali? Biasanya sih pertama kan ya kita kalau mobil mau buat pakai sendiri ya kita cek semua dulu lah, paling nggak ganti oli itu oli mesin, cek masih bagus apa enggak, oli transmisi, oli-olian. Kalau oli transmisi atau apa bisa dicek? Bisa, harus diganti aja. Enggak, bisa dicek dulu, dilihat sudah Ngeluarin di gate terus habis itu liatin. atau dilihat historinya paling enak. Ini udah berapa kilometer gitu. Itu kalau dia histori lengkap. Kalau nggak lengkap dicek manual. Olinya udah hitam belum? Cuma sebaiknya sih kalau gua ya, kalau emang lu mau pakai tuh mobil lama, long term gitu udah ganti aja. Apa aja dia harus ganti? Oli mesin, ya oli tune up, oli mesin, oli matic semua, oli-olian nih, oli gardan ke, semua lu ganti. Tuh. Lu tune up aja udah. Sama ya cek semua cooling system, jangan lupa tuh cooling system tuh. Kadang gitu orang bilang udah masih bagus ya. Kita tetap walaupun kita beli orang yang bilang masih oke, kita tetap kalau mau yang enak banget ya, mau aman di jalan ganti itu cooling system. Karena BMW musuhnya cooling system sih. Betul. Cooling system itu. Nah, jadi kalau mobil yang lu angkat nih, yang lu bantu jualin lah atau enggak yang lu emang jual gitu. Nah, udah lu cek semua. awalnya gue cek semua pasti. Ketika ada kerusakan misalkan water pump ngorok, kan misalkan apa ganti. Atau termostat udah mulai nggak jelas ganti. Jadi nggak sembarang ngambil terus langsung lempar kan? Enggak lah, Ada prosesnya dulu kan? ada pasti gue rapin. Tapi yang semampu kita kan juga bukan Tuhan nih. Maksudnya yang kita lihat nih, kita cek, oh ininya nih ganti. Cuman ketika misalnya kayak ada apanya yang kurang, wah ininya ternyata ya itu mohon maaf deh, maksudnya kita ya, udah maksimal banget. Ya, dan Namanya kan mobil second kan pasti ada. betul. Dan udah terreflect dengan harganya ya, pas harga angkatnya berapa. Iya. Harga jualnya juga nggak akan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang udah perfect lah gitu kan maksudnya. Iya benar-benar. Teman ya begitu, kalau kita kan mendingan jujur-jujuran aja deh. Misalkan ininya emang begini, ini emang begitu. Mendingan gue sih lebih prefer gitu sih. Jadi enak gitu, lu abis ini ganti cooling system ya, apa ganti ini ya. Mendingan gitu kalau gue. Jadi fair-fairan gitu. Menurut lo yang beli BMW bisa ngelakuin maintenance sendiri nggak? Apa ya? Gue beberapa ada customer gue yang beli mobil, terutama mobil yang agak tua ya, kayak 46, E36.
mereka banyak banget yang DIY. Kadang ada yang ganti oli sendiri, ganti seal intake apa sendiri, ganti water pump sendiri, ada juga, ada aja. Berarti itu lebih karena udah menjadi mobil entusias lah ya. Iya, cuman kan ada yang langsung ke bengkel atau yang bengkel rekomendasi gua gitu. Biasanya kalau udah beli dari gue selalu gue rekomendasiin sih bengkel mana aja. Karena kan kalau beli BMW tuh yang penting jangan salah bengkel. Itu bener banget statement itu. Kalau lu rekomendasi 3 apa? 3 apa? Bengkel yang lu rekomendasi biasa. Bengkel rekomendasi gue. Kalau di daerah Bintaro nih kan banyak bengkel ya. Kalau daerah Bintaro lah ya. Bintaro sih gue ada di Mandiri Motor sini. Terus sama di agak ke BSD dikit tuh Euro 78. Itu bagus juga tuh. Dia bisa ngerjainnya bisa sampai BMW terbaru bisa dia, BMW Mini bisa. Sama satu lagi di itu aja sih paling kalau itu yang spesialis BMW. Spesialis BMW ya, itu dia spesialis BMW. Nanti gue add ke listnya gue. Iya. Lo tau gue add, gue juga bangun list kan. Bengkel-bengkel ya. Iya. Maksudnya ya tidaknya ngebantu lah siapapun yang kalau lagi butuh gitu kan. Kalau yang Euro 78 agak ngumpet bengkelnya tapi terus gue bangun mesin di situ juga, diam-diam. Gitu. Maksudnya diam-diam? Ya, pokoknya misalkan ada customer gue nih minta bangunin, misalkan gue mau E36 mau siap drift apa segala macem, kalau mesin-mesin gue di overhaul gitu ya berarti? Iya overhaul, urusan yang permesinan lah pokoknya lah. Nanti kita harus gerebek bengkel-bengkel kalau gitu. Boleh. Kan pasar BMW itu kan berubah-berubah ya. Mungkin kan lu kan tadi awalnya dari tahun 2014 baru mulai jualan. E36 pertama jualan 2016 sampai sekarang kan udah 8 tahun. Iya. Lebih dong ya. 2014 2024 10 tahun ya. Oh, 2014 ya. 2014 sampai 2010 tahun nih. Apa yang lu lihat sih pergerakan pasar? Kepikiran nggak sih ada yang perbedaan? Banyak. Dia dulu gimana, sekarang gimana coba? Kalau dulu menurut gua itu lu kalau nyari barang ya, ini bicara nyari barang nih mau buat jualan, itu di iklan aja tuh berserakan barang-barang tinggal ambil. Nah, kalau sekarang tuh udah di iklan isinya tuh udah pedagang, banyak kan rata-rata pedagang semua. Jadi kita harus ngambilnya dari ya, kalau nggak dari temen atau dari makelar, dari info-info gitu deh. Kalau dulu mah zaman-zaman gua 2016, lu di iklan pun banyak tuh yang, wah ini cakep nih ambil, lihat, bayar, bisa jual lagi. Iklan gimana? Facebook? Ya macam-macam, dari OLX, dari Facebook, dari Instagram. Part-partnya gitu masih. Coba sekarang kalau ngeliat Instagram isi jual apa gitu. Itu udah maklar. Nggak ada yang pemakai itu, ya Allah, kayak nyari jarum dalam jerami deh. Kalau dulu masih sering banget gue dapet dari Instagram orang jual. Tapi kalau in terms of minat dari BMW-nya sendiri gimana? Ada perubahan atau sama aja? BMW itu ya selalu ada aja sih, kan dia berganti-ganti generasi ya. Misalkan pas zaman gue 2016 tuh mungkin generasi orang-orang yang anak-anak SMA yang pada baru main E36 tuh sekarang tuh dia udah ganti ya. Nah terus pas yang sekarang nih ada lagi tuh anak SMA lagi yang nyari orang mobil itu lagi nih contohnya ya. Jadi tuh dia terus aja gitu, gak ada generasinya. Jadi ya selalu pasarnya sih selalu ada sih. Kalau BMW sih BMW second ya, BMW klasik mobil hobi sih ada aja pasti. Tergantung kitanya aja gimana networknya apa gimana. Soalnya kan sekarang kan yang terkenal kan biasanya seri 3, seri 5, seri 7. Terus kan ada X5. Terus keluaran tuh kan X3. Terus keluar lagi X1. Gue sering jualan X1. Keluar lagi 2, keluar lagi 4. Terus 6 sebenarnya udah dari dulu sih 2007 ya, Bos. Iya. Nah, itu peminatnya tetap ya yang lebih pasaran, lebih banyak yang pasaran. Kayak misalkan kalau X series, X1 tuh rame. Terus kalau X5 juga ya lumayan lah, X5. Kalau gue sih kalau di gue yang rame tuh X1 rame, X5, M46, E36, F30 tuh rame juga. Terus Mercy, kalau di Mercy gue W204 rame juga tuh, 204, 203 pernah jualan gue, 202 juga pernah. Ada aja sih, cuman kalau yang langka-langka gitu gue nggak terlalu ngambil sih. Susah jualnya, susah keluarinnya. Iya, jadi kalau gue mendingan ngambil yang fast moving. Tapi consignment ambil? Consignment ini sudah banyak banget yang kemarin tuh udah minta ke gue, cuman gue masih bingung. Enaknya itu gimana gitu ya, maksudnya biar rapih gitu loh. Soalnya consignment kan yang jual bukan lo doang. Iya, gue malasnya di situ juga.
kalau dulu gue sempet nerapin gini, lu mau consignment ada pilihan dua, lu mau taruh mobil di gua atau mobil di lu, cuman ya lu jual lewat gua doang, ngerti nggak? Maksudnya ya udah lewat satu pintu gitu loh. Gue nggak mau yang ini dijual, nih yang mau jual dulu. Awalnya gue pernah itu nerapin gitu dulu, pernah. Akhirnya sekarang gue belum buka lagi sih consignment. Ya. Tapi akan sih, soon mungkin gue godok dulu ininya. Berarti akan gue iniin sih consignment lah. Perlu sih itu memang. Ini ada nih, faktor apa sih kalau gue udah beli mobil BMW? Apa sih yang ngebuat yang bisa mempengaruhi nilai jual beli mobil itu? Mempengaruhi nilai jual ya. Pasti pertama dari kondisi lah yang jelas ya, kondisi overallnya gimana, terus part-part apa yang nempel. Kalau di BMW klasik kan kalau part-part tuh lumayan ngaruh juga ya, kayak misalkan kalau di M46 atau E36 bempernya udah M-Tech part number, itu lumayan ngaruh sih. Terus udah mesin udah stroke up, itu ngaruh juga. Biasanya sekarang kalau mau beli juga harganya udah nggak jelas. Iya, udah, maksudnya Karena sebenarnya udah bagian kayak fiber doang. Intinya kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan barang tuh ya tergantung apa yang nempel deh. Cuman ya jangan gila-gila juga lah bukannya gitu. Pokoknya bener-bener tergantung apa yang ada di mobil itu. Berarti tergantung aksesoris apa. Tergantung aksesoris apa yang ada, kondisi juga ngaruh banget. Jadi kalau gue bisa summary-in sih sebenarnya mereka yang udah klasik, enthusiast, itu masuk ke arah aksesoris apa yang nempel. Iya, dan kondisi mobil dan kondisi. Sedangkan kalau yang masih lebih baru ya purely itu kondisi. Kondisi bener sih, kondisi doang sih udah. Tapi kalau gue pikirannya yang mempengaruhi nilai jual itu ya tergantung serinya. Iyalah kalau seri mah, maksudnya kalau seri 5, seri 5, seri beda, seri 7 beda. X5 ini kan depresiasinya kenceng gila itu. Kenceng gila. Jadi ya untuk kalau ngejawab pertanyaan ini ya kalau mau paling nggak mau ada pengurangan depresiasi lagi udah ambilnya E36, M46. Iya, kalau ngambil itu udah segitu-segitu aja. Iya. Selama lo rawat ya, ambilnya. Kalau yang baru-baru ya oke lah turun terus lah. Sekarang gini contoh, gue ngambil E3 waktu itu zaman 2015, gue pernah jual 2015 tuh E36 323 manual nih, let's say contoh ya. Itu jual 70-an sih gampang dulu. Maksudnya ada aja gitu 70-an tuh laku gitu. Sampai sekarang pun juga lu lihat aja pasaran, maksudnya kalau yang kondisi 323 manual standaran udah gitu aja gitu kan 70-an 80-an juga kan. Iya. Maksudnya ya harganya stay di situ gitu. Nih tadi kan ngomong harga kan, depresiasi kayak gitu. Iya, depresiasi. Berarti kan ya yang kalau mau depresiasi yang dikit banget ya udahlah yang tua-tua aja lah gitu kan. Yang ngambil yang general aja, misalkan seri 3 atau apa yang ya depresiasinya nggak parah banget. X1 lumayan sih itu. Iya, agak lumayan sih. Iya. Sebenarnya kalau bicara depresiasi ya mobil Eropa ya paling inilah, maksudnya dibanding kayak lu Innova anjing. Innova diesel. Pasti. Innova diesel gila itu, gila. Contohnya kayak gitulah. Nah, tapi kan kita lihat ya kayak X5, X3 atau kan banyak yang depresiasi. Tapi ada beberapa mobil yang malah naik ada. Nah, menurut lo apa your takes gitu ya untuk yang mobil kolektor, mobil langka? Lu ngedukung kayak gitu ataukah lu juga main atau kayak gimana? Dulu gue pernah punya M46 33 full CI, pernah punya S9, mobil-mobil aneh ya, maksudnya yang mobil yang klasik yang harganya makin naik gitu loh. Gue pernah ada S92 juga 335. Iya, itu memang ya harganya ya segitu-segitu aja dan malah naik gitu. Ya, contohnya kayak 36 Coupe deh. Walaupun gue belum pernah sempat punya ya, maksudnya yang gue belum pernah sempat punya, cuma dulu kan gue sempat ditawarin dulu sering. Dulu tapi 2010-11 gue belum ada duit. Jadi bingung, duit tawaran 150, 200, 250 tuh asli bukan potongan. Tapi tahun segitu juga beda juga feel-nya ya, mungkin ya beda juga sih. Juga ya. Nah, cuman yang sekarang kan wah gila jauh banget naiknya. Berasa aja sih. Berasa banget. Berasa. Ya contohnya kayak mobil langka lah, udah pasti naik itu harganya. Tapi mobil langka juga jualnya juga nggak mudah. Nah bener juga. Tapi kalau ada mobil masuk kayak gitu lo ambil nggak?
Ya gue sih kalau harganya masuk kayak yang kemarin gue ngambil yang 330 CA, yang S92 335 itu harganya masuk semua. Maksudnya harganya oke lah gitu, gue ambil. Cuman ya kesini-sini, itu kan 2021, 2022 ya. Oh kesini makin Kesini gue makin susah nyarinya, maksudnya belum nemu lagi, bukan susah belum nemu lagi. Kalau ada lagi gue mau. Tapi intinya ya dari harga beli lah. Iya dari harga beli, pokoknya harganya masuk gue ambil pasti. Itu rada sensitif banyak. Iya nggak apa-apa. Kalau di bisnis lo ya, apa sih tantangan terbesar yang lo hadapi? Tantangan terbesar adalah Selalu kan gua anggap generasi baru. iya Udah pakai Instagram, iya apa namanya juga orang kalau mau lihat juga bisa sih, tapi kan harus kontak lo dulu atau kayak gimana gitu. iya Dibandingkan mereka yang kayak udah ada showroomnya gede atau kayak iya kita mau zaman dulu kan. kita mau masih kecil-kecilan. Tapi kalau lu tantangannya gimana? Ada tantangannya atau enggak lu bilang it's good now? Tantangannya macam-macam sih sebenarnya sih. Terutama misalkan ya balik lagi ke mobil sih. Kalau kita kan namanya jualan mobil tua kan, kita kan nggak bisa bener-bener 100% tahu banget itu mobil gimana kan. Palingnya kita udah maksimalin sebisa gua, sepengalaman gue pokoknya udah gue maksimalin. Tapi kan pasti kadang ya itu juga nggak semua. Cuma kadang ada aja pasti misalkan lagi di jalan, oh ininya begini. Nah tuh ada beberapa customer yang nggak mau ngerti gitu. Pokoknya gue beli harus bagus apa gimana gitu. Itu kan itu tantangan paling berat sih menurut gue. Jadi Karena lebih pengalaman experience-nya ke customer-nya lah. iya, jadi kita harus bener-bener sabar, harus bener-bener edukasi, bener-bener harus pelan-pelan, nggak bisa langsung tek gitu. Nanti dia nggak balik lagi. Jadi gue harus ngalusin itu bener-bener hati-hati gitu loh. Harus kasih edukasinya harus. Jadi nggak sekedar jualan mobil doang ya, harus ada customer service-nya ini. Iya pastilah. Banyak juga gue yang habis beli dari gue minta gue rapihin. Gue lebih demen gitu. Jadi habis beli tuh dia mau enakin nih gimana nih biar enak. Gue mau pakai harian dibanding yang beli terus langsung maunya pakai langsung jalan. Pokoknya dia kan kalau orang beli lu kasih tahuan kurang-kurangnya kan. Iya. Price-nya, apa makanya harga segini. Tapi kalau mau emang dibenerin, lu juga sanggup. Sanggup banget. Misalkan kita mau ganti apanya nih, lu mau jalan mau ke Bali, mau kemana, banyak itu kemana X5 gua yang beberapa ya setahun lalu lah, baru setahun dia beli dari gua langsung rapi-rapi langsung ke Bali, jalan aman alhamdulillah. Kayak yang kalau gua lihat ya emang benar kayak kalau beli ke kalau nggak ngerti mending beli ke orang yang ngerti. Bener. Orang yang ngerti. Betul. Tapi banyak kan kalau orang kayak kalau nggak kayak lu kan emang spesialis di BMW ya. Iya, Jadi lu kita lebih ke arah tawan lah E36, E46, E30 walaupun nanti ada yang lain-lain juga lu karena ngerti BMW lu ngerti lah gimana cara ini gitu. Benar. Tapi ada yang lain, ada dealer yang lain yang campur aduk. Iya. Yang gue juga rasakan ya kayak kadang-kadang kalau beli ke dealer ya kalau bisa tolong kita harus tahu juga dong PR-nya, keluh kesahnya dari mobil itu. Dimana banyak pedagang itu nggak kasih tahu. Nah kalau itu ya balik lagi sih tuh, maksudnya lu mau jujur apa enggak gitu. Kalau gue sih paling males kalau misalkan ini gue mending jujur aja deh. Gue mendingan gue pahitin di awal gitu loh. Oh ininya nih misalkan apa bahannya udah dikit orang kayak gitu. Iya bener. Mereka tinggal langsung bilang aja masih bagus ini everything top chair atau apa. Iya itu. Gue pernah waktu sebelum ngangkat gue punya X6. Iya. Gue liatin X5. Ada yang waktu itu kan pakai engine E55. Masih cakep, harga cukup oke. Gue mumpung ada scanner nih. Gue nanya ke orangnya, pedagangnya bilang iya nggak ngerti. Gue lebih ngerti daripada pedagangnya gitu kan. Terus gue bilang yaudah ya, oke ini kelihatannya masih bisa hidup, everything still oke. Gue coba dong ngecek juga kan. Gue coba cek ya pakai ini scanner. Error vote-nya 30. Kalau gue lebih seneng kayak ya lu cekin setidaknya kayak ya kalau ada error ya lu tahu. Iya benar. Dan lu bisa ngasih tahu ke orang ke pembeli. Iya. Supaya lebih jangan ada PR aja nanti kayak yang kayak gitulah akhirnya yang orang bilang BMW itu nggak reliable. Iya benar. Jadi
orang ngiranya tuh begitu takutnya, jadi udah takut duluan gitu. Iya. Padahal mah ya tergantung kita pas beli mobilnya, pas kita ngerawatnya itu ngaruh banget. Oke. Jadi nggak selalu BMW tuh mahal, partnya mahal, nggak juga sih. Tergantung balik lagi ke mobilnya gitu. Nah yang terakhir, kalau gua atau kalian nih mau jual mobil BMW-nya, selalu bisa. Bisa, kalau itu kita nerima. Itu gue mah fair-fairan aja, pasti kan ya kita pasti belinya ya beli harga beli gitu. Cuman ya masih fair lah, nggak yang gila-gilaan, enggak lah. Tapi apa yang lu cek dulu sih biasanya? Wah banyak sih. Ya yang jelas sih gue pasti scan dulu lah. Kalau BMW agak baruan gue scan, terus ya gue cek body semua, kaki-kaki. Simple sebenarnya simple. Cek nomor mesin tuh. Sama Itu BPKB. harus. BPKB itu lagi zaman banget sekarang, lagi ngeri banget BPKB palsu. Itu baru kejadian di saudara gua, dia beli mobil udah pakai setahun, nggak tahu diberhentiin tengah jalan gara-gara BPKB-nya palsu. Dan yang punya BPKB aslinya ada nih megang. Nah itu tuh harus diedukasikan lagi tuh gimana ngecek BPKB asli palsu apa enggak. Itu nanti deh dibahas lagi. PR buat gua, tapi gua nggak ngerti. Gua harus ngobrol sama orang hukum atau Iya. apa ini? Kebanyakan sih mobil-mobil Jepangan sih. Kalau BMW jarang kayaknya. Banyak tuh trial tuh yang om gue tuh Sienta. Itu karena leasing ya? Gue gak ngerti, pokoknya tiba-tiba dia udah pakai setahun, gue tahu mobilnya dipakai setahun, normal-normal aja, tiba-tiba suatu hari diberhentiin di tol sama polisi beneran. Maksudnya emang mobil tuh udah kasus gitu, ternyata BPKB-nya palsu. Gue nggak tahu curian, nggak tahu leasing, nggak tahu apa. Pokoknya intinya dia ada BPKB aslinya nih. Lu bingung gak lu? Makanya setiap beli mobil cek BPKB-nya asli apa enggak. Ada caranya sebenarnya. Another series lah ya. Ya, Oke. itu tuh lagi banyak banget sekarang, terutama di mobil Jepang, Ya, hati-hati aja itu ya. Nanti mobil umum gitu. PR buat gua cari tahu. Cara ngeceknya gampang, bisa dari handphone, bisa. Oke, sip. Thank you Arbi. Ya, siap. Ini kita udah belajar banyak ya dari, biasanya lu panggil Mas Harvey atau gimana kalau di Harvey ya. Harvey aja yang orang-orang ini, yang lain gitu. Iya, Harvey ya. Oke, sama ya kita udah dapat banyak insight ya dari mulai dari pilih BMW itu yang mana buat pemula, cara pengecekannya secara general lah ya. Dan juga kalau kita ngelihat ya in terms of kayak kalau mau pakai BMW apa sih yang harus diperhatiin. Jadi moga-moga ini setidaknya berguna buat lo semua yang mau beli BMW atau yang sudah punya BMW. Tapi jangan takut kalau mau beli BMW ya. Bener? Benar. Yang penting lo cek dulu lah semua kondisinya. Yang penting itu paling jelas. Yang penting jangan salah bengkel, itu dulu sih. Nah, itu oke. penting juga sih. Sama kondisi mobil yang pas pertama lo beli. Kalau lo beli mobil udah capek, itu memang kesananya memang agak repot, males deh. Iya. Oke, kalau gitu itu aja untuk hari ini. Thank you very much. Yoi, siap. See you next time.